Saudara, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang di Desa Inirie, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim melakukan pencarian di darat dan di laut. Koordinator Tim Rescue Basarnas Maumere Rizwan Dwi Putra mengungkapkan, hari ini tim pencarian dibagi dua, yakni tim darat dan tim laut. Tim memaksimalkan pencarian di muara dan laut. Kedua tim melakukan pencarian satu orang korban yang hilang pada 3 titik. Titik pertama pencarian adalah sekitar rumah korban, lalu di pesisir pantai dan laut, serta mengikuti arah aliran material banjir yang terkumpul. Tim melakukan pencarian hingga pukul 17.30 WITA dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di lokasi kejadian yang mendung. Tim gabungan yang melakukan pencarian terdiri atas Kansar Maumere, Unit Siaga SAR ND, TNI Polri, Pemkab Ngada, PMI, Puskesmas, aparat desa, dan masyarakat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir bandang, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Alex Nuno langsung dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur melalui saluran telepon. Selamat petang, Alex. Selamat petang juga, Fadri dan Yunita. Ya, Alex, hingga saat ini bagaimana situasi di Ngada? Bisa yang kami dapat laporkan situasi di Kabupaten Ngada saat ini pasca banjir bandang di Dusun Malapekdo, Desa Inirie, Kecamatan Inirie, Kabupaten Ngada. Proses pencarian mulai dari tadi pagi sampai dengan pukul 6 sore. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi rumah korban dan juga daerah pantai, tapi sampai dengan pukul 6 sore juga belum dapat menemukan korban tersebut. Baik, proses pencarian masih dilakukan dan untuk satu orang korban ini. Lalu, apakah ada kendala-kendala terkait dengan yang ditemui oleh tim SAR dalam proses pencarian ini? Ya, baik. Kendala yang paling besar itu datangnya dari curah hujan yang masih tinggi di lokasi kejadian dan juga angin kencang di sekitar lokasi, sehingga sangat menyulitkan bagi tim gabungan, tim SAR untuk melakukan pencarian yang dibantu oleh masyarakat. Curah hujan yang tinggi membuat tim gabungan dan masyarakat harus juga mewaspadai bila mana terjadi banjir bandang susulan. Baik, curah hujan masih tinggi, kemudian angin kencang juga masih terjadi di sana. Apakah ada himbauan dari BMKG ataupun juga bagaimana dengan kondisi listrik di sana, Alex? Untuk himbauan itu tetap dilakukan oleh aparat keamanan bagi masyarakat untuk mewaspadai cuaca yang berubah-ubah dan cenderung untuk ekstrim. Terkait dengan pasokan listrik sendiri, sangat baik dari PLN. Mereka sudah memasukkan kebutuhan masyarakat listrik dengan sangat bagus. Baik, listrik hingga saat ini dikabarkan aman. Kemudian bagaimana dengan warga yang terdampak banjir bandang ini? Bagaimana kondisi mereka di pengungsian hingga malam ini, Alex? Kondisi warga yang mengungsi karena terdampak banjir bandang saat ini berada di rumah-rumah warga di Desa Inirie. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah maupun donatur dalam bentuk sembako, obat-obatan, vitamin, dan juga alat-alat rumah tangga termasuk pakaian layak pakai khususnya bagi wanita dan anak-anak. Baik, apakah sebelumnya pemerintah setempat sudah menyalurkan bantuan atau sama sekali belum dapat disalurkan atau bagaimana? Pemerintah Pemprov NTT dan juga Pemda Kabupaten Ngada sudah menyalurkan bantuan, tetapi belum sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir bandang ini. Mereka saat ini di tempat pengungsian masih betul-betul membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga dari donatur apapun itu untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Baik, Alex, untuk penyediaan air bersih? Kalau untuk air bersih, pasokan dari PDAM tidak bermasalah. Kebutuhan masyarakat akan air bersih sangat terjamin. Dan juga mereka berharap bahwa kesediaan air bersih ini untuk hari-hari selanjutnya tetap berjalan dengan baik. Baik, terakhir Alex, bagaimana ini dengan penerapan protokol kesehatan? Karena kita ketahui ini pasti di tengah bencana saat ini masyarakat pasti ramai ataupun juga mengungsi ke rumah-rumah warga. Ya, baik. Selain pemberian bantuan sembako, dan masyarakat juga diberikan bantuan dalam bentuk masker, hand sanitizer, dan sabun, sehingga penerapan dan penegakan disiplin protokol kesehatan itu tetap terjadi. Dan diharapkan pasca banjir bandang ini tidak
menimbulkan kenaikan angka masyarakat yang terpapar COVID-19. Baik, Alex, terakhir himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari BMKG terkait dengan masih tingginya curah hujan dan juga angin kencang di NTT. BMKG menyarankan masyarakat untuk yang berada di lereng bukit ataupun dekat bantaran kali untuk tetap selalu waspada atau sebaiknya segera mengungsi ke tempat-tempat yang aman, tempat titik kumpul yang sudah diberikan atau sudah ditandai oleh pemerintah. Baik, terima kasih Alex Nunung melaporkan langsung dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Selamat.